kasus pembunuhan, polisi dan jaksa tidak melakukan otopsi. No otopsi, no crime. Tidak ada otopsi, tidak ada kejahatan. Tapi dengan adanya tindakan dari Unit Wakil Pak Edi, Prof. Edi, dan saya berterima kasih kepada beliau karena menjalankan yang sebenarnya dan confirm berarti no otopsi, no crime. Karena itu berarti semua pihak sudah harus menyadari mengakui bahwa kasus ini harus ditutup. Kali saya mau ngomong begini, dokter forensik itu dia juga punya prinsip yang sama dengan ahli hukum. Lebih baik 1000 penjahat berkeliaran di luar daripada 1 orang tidak bersalah masuk penjara. Itu prinsip. Ya, itu prinsip hukum polisi di Indonesia. Iya, semua di dunia. Jessica bukanlah orang yang membubuhkan racun ke dalam kopi hitam. Bagi saya sulit dinalar, Pak Karni, bahwa ada kemudian orang yang kita anggap rasional kemudian memilih racun, tapi kemudian pada saat yang sama dia tongkrongi korbannya. Tidak masuk akal. Sekali lagi, penggunaan racun dipertimbangkan, dia pakai racun karena dia ingin mengambil jarak sedemikian jauh dari korbannya. Lantas apa poinnya dia menggunakan racun? Tapi sekali lagi pada saat yang sama justru dia tongkrongi korbannya, dia biarkan saksi mata melihat perbuatannya, dia biarkan kemudian aksinya terekam oleh kamera. Bagi saya sulit untuk diterima oleh akal sehat. Lantas, kenapa kemudian seolah-olah sorotan kita bahwa si pelaku ini tak lain tidak bukan adalah J. Kenapa terus-menerus kita memusatkan perhatian kita? Bahkan tidak hanya memusatkan perhatian. Kenapa kita terus-menerus sudah menghakimi J adalah si tersangkanya, dan seolah-olah suatu saat dia juga pasti akan menjadi terdakwa, dan bisa dipastikan dia suatu saat akan menjadi terpidananya. Pondok Bambu, Jakarta Timur, pagi ini sekitar pukul 9 pagi seharusnya. Ya, pemirsa, kita lihat bersama-sama. Jessica Kumala Wongso telah keluar dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Didampingi kuasa hukumnya, pemirsa. Ada Oto Hasibuan yang turut mendampingi Jessica keluar dari lapas. Yang sebelumnya Jessica Kumala Wongso divonis 20 tahun penjara. Terpidana pembunuhan Wayan Mirna Salihin atau kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso mendapatkan bebas bersyarat hari Minggu 18 Agustus 2024. Dalam video yang beredar di berbagai media sosial, nampak Jessica keluar dari lapas antara pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Wajahnya tampak bahagia saat keluar dari balik jeruji besi. Ia juga disambut oleh pengacaranya Oto Hasibuan. Jessica tampak bersalaman dengan Oto saat bebas. Bahkan di mobil mereka kembali berjabat tangan menunjukkan rasa bahagia. Oto Hasibuan mengatakan kliennya ingin makan sushi usai keluar dari penjara. Kita akan ajak Jessica makan siang dulu. Ia ingin makan sushi, katanya. Ujar Oto di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Minggu 18 Agustus 2024. Oto mengatakan saat ini pihaknya masih mengurus administrasi pembebasan bersyarat Jessica Kumala Wongso. Dia berharap proses administrasi ini berjalan lancar sehingga Jessica bisa kembali ke keluarganya. Jessica Kumala Wongso menghirup udara bebas setelah mendapatkan bebas bersyarat. Jessica Kumala Wongso mendapatkan remisi 58 bulan 30 hari. Ia mulai ditahan sejak 30 Juni 2016. Dia dihukum 20 tahun penjara setelah dinyatakan terbukti bersalah melakukan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin. Barusan tahap akhir sudah selesai setelah dari lapas, kemudian ke Kejari, kemudian di Bapas, dan Jessica sudah diserah terimakan tadi dan dokumennya di sini. Nah, di hari ini puji Tuhan Jessica sekarang menjadi orang yang bebas, tetapi tentunya karena ini pembebasan bersyarat, tentunya Jessica tetap harus mengikuti aturan-aturan yang ada yang diberikan oleh lapas, ya. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan melakukan pers jam 2. Diam. Memang saya membaca berita ini
ini kenapa saya terus membawa berita Jessica ke permukaan. Karena akhirnya saya merasa bersalah, karena 7 tahun yang lalu saya merasa senang dengan apa yang menimpa Jessica pada saat itu, karena saya merasa Jessica itu bersalah. Semakin kesini saya semakin ngeri dengan hukum yang ada di negara saya ini. Semuanya bisa disetting asal ada dana yang besar. Susul Deo Lipa Yumara, pengacara Baradae siap bantu Jessica Wongso. Hukum itu harus berkeadilan. Kasus kopi sianida yang merenggut nyawa Mirna Salihin rupanya masih menuai perhatian banyak publik. Hal tersebut tidak lepas dari rilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold. Setelah tayang film dokumenter yang mengulas kasus kematian Mirna Salihin dan proses hukuman terhadap Jessica Wongso, rupanya membuat dukungan mengalir keras terhadap klien Otto Hasibuan Jessica Kumala Wongso. Selain sang kuasa hukum Otto Hasibuan, rupanya ada beberapa pengacara kondang tanah air lainnya secara gamblang menyatakan kesiapan untuk membantu terpidana kasus kopi sianida, yakni Jessica Kumala Wongso. Kalau semua orang ikut mempunyai keyakinan bahwa Jessica tidak bersalah, ini membuat saya semakin yakin bahwa Jessica ini ternyata tidak bersalah. Sebagaimana yang sudah diketahui sebelumnya bahwa ada banyak kuasa hukum atau pengacara yang siap mendukung kasus Jessica. Begitupun dengan Hotman Paris Hutapea yang turut memberikan sorotan pada kasus yang merenggut nyawa Mirna Salihin. Bukan hanya Otto dan Hotman yang siap pasang badan, rupanya ada dukungan serta pembelaan dari pengacara kondang lainnya seperti mantan pengacara Baradae yakni Deo Lipa Yumara yang mengaku bahwa dirinya siap untuk dimintai bantuan jika memang kasus kopi sianida yang menjadikan Jessica Wongso sebagai terpidana akan dibuka kembali. Saya mewakili banyaknya netizen, jadi kami ini bukannya tidak kehilangan atau tidak kasihan dengan Mirna, tetapi apabila Jessica tidak bersalah, tentu saja dia harus menerima keadilan juga dan harus dibebaskan. Dan saya yakin apabila Mirna yang sudah di alam sana mengetahui temannya itu tidak bersalah, tentu saja juga dia menginginkan Jessica pun bebas dan menginginkan pembunuh sebenarnya itu bisa terungkap. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Menurut saya ini sebuah kesesatan berpikir atau bias kognitif yang terjelaskan lewat sebuah paradigma, Pak Karno. Kesesatan berpikirnya di mana? Karena korban ada di meja itu dan karena lokasinya adalah meja itu, maka seolah-olah pelaku pun harus ada di meja itu. Kita abai bahwa kembali ke poin yang tadi saya kemukakan, instrumen dalam kejahatan ini adalah racun. Logika penggunaan racun sebagai instrumen kejahatan adalah si pelaku ingin mengambil jarak sedemikian rupa dari korbannya. Dengan demikian, betapapun korban ada di meja itu, betapapun lokasinya adalah meja itu, namun pelaku menurut saya tidak berada di meja itu. Dengan kata lain, spekulasi saya yang kedua, apabila ditanyakan sesuai judul acara ini apakah Jessica adalah pelaku pembunuhan Mirna, menurut saya, dalam nalar keilmuan saya, Jessica bukanlah orang yang membubuhkan racun ke dalam kopi. Kejahatan hanya bisa terjadi kalau di dalamnya ada 3 hal. Harus ada korbannya, harus ada pelakunya, dan harus ada lokasinya. Nah, memakai teori segitiga kejahatan untuk mengungkap kasus ini terjadi pembelokan atau pembiasan. Karena korbannya ada di situ dan lokasinya ada di situ, maka seolah-olah pelaku juga harus ada di situ. Kita lupa bahwa instrumen kejahatan yang dipakai dalam kasus ini adalah racun. Kalau saya pakai celurit, kalau saya pakai pisau, saya bisa melakukan kejahatan dan membunuh Anda, tapi mengharuskan saya untuk berhadapan-hadapan secara frontal. Nah, logika kejahatan orang yang menggunakan racun adalah karena dia tidak mau frontal. Dia tidak mau berada dalam jarak yang dekat, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana korbannya menggelepar sampai kehilangan nyawa. Si pelaku juga tidak ingin terlihat oleh sekian banyak saksi mata dan ditangkap oleh kamera. Itu sebabnya dia menggunakan racun. Karena hanya dengan racun dia berkesempatan untuk mengambil jarak yang jauh dari korbannya. Alhasil, kita patut membuka kemungkinan bahwa walaupun korban ada di situ dan lokasi ada di situ, tetapi pelaku tidak di situ. Kenapa? Karena sekali lagi instrumen kejahatan yang dipakai adalah racun.